Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode 3 dari Eh, Teman Duduk Podcast bareng gua Rafli Bintang Fariji dan dan gua Angin Duduk terminal. dan gua Rangga Dule akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita ngobrol 30 menit ini. Sebelum maghrib lah, Bro. Iya. Ini karena kita sekarang lagi ada di perkebunan. Karena kita sekarang Salam lestari. Aduh. Kita ada di mana sebenarnya? Kita ada Kita di ada di mana ini, Bro. Ini apa namanya? Berarti aing lagi kianya. Benar sih. Ini Masih kedengeran pasti. Insya Allah. Oke. Tapi untuk episode 3 ini gua tidak akan ngomong yang bahaya-bahaya. Gua pengen ngobrol santai, ngomongin sesuatu yang serius tapi santai gitu karena di episode 2 gue agak mikir keras banget nggak ya gitu, walaupun mungkin ada yang lebih keras tapi gue ngerasa juga gitu Gak apa-apa, Bro. Apa yang perlu ditakuti? Orang nggak ada yang bahaya. Semuanya kan kita berbicara dengan fakta yang ada. Iya Datanya ada. Kan lu bilang Yes. data ada, valid, pokoknya semuanya. Apa yang perlu ditakuti? Yang penting nggak fitnah, yang penting nggak hoax. Itu. ya Sampai sakit loh dia, iya guys. teman-teman. Jadi harusnya per hari Senin tuh kita syuting ya. Ya. Cuman hari Senin kemarin nggak syuting karena Rafli sakit. Sampai sakit, tolong donasi Nanti nomor rekeningnya. ya buat beli mic. Jadi hari ini nggak perlu yang ini nih, Nggak ada. yang Lu terserah kalau lu, tapi kalau gue pengen ngobrol ngomongin yang santai. maksudnya kan kalau gue kan pematik, Bro. Iya sih semuanya. Lu pemantik dan yang nanti yang ditangkap tuh gue gitu. Tapi gue punya temen yang bakal backing. Anjay, pengacara. Ya udah berarti mulai lagi tinggal diulang. Enggak bisa. Menurut lu gimana nih Menteri Keuangan yang sekarang? Oke, Bro. Kalau gitu Apa? bentar lagi kita masuk Oktober nih. Oktober bulan ya berapa hari lagi tuh? Dan Oktober itu gak tau ya, gue optimis banget nih. Oktober itu T-nya timnas lolos ke Piala Dunia, Bro. Loh, emang itu penentuan Oktober kualifikasi ke round ke berapa sih? 3 ya? Iya, masuk apa enggaknya berarti bulan Iya, bulan kan lawan Arab sama lawan Irak. Gua nggak tahu kenapa ya, optimis banget gitu. Jadi nanti skema gua nih, lawan lawan Arab kita menang, lawan Irak kita imbang. Gua nggak tahu kenapa. Itu tetap lolos kalau imbang. Ya, kan berarti Arab kalah tuh. Kalau misalnya Arab menang lawan Irak pun poinnya cuma 3. Nah, kita punya 4 poin. Oh, gitu loh, Bro. Maksud gua. Tapi kalau bisa menang semua ya. Kalau bisa menang semua, tapi nggak tahu kenapa bener dah gua yakin banget. Mungkin ini menjadi salah satu titik kemajuan juga sih kalau menurut gue yang lihatnya. Lu ngomongnya nggak usah jangan atas, Bro, ke bawah aja. Oh gitu. Enggak, ke sini nih, mulutnya ke bawah, Bro. Soalnya takut nggak kedengeran lagi. Vicky. Apa? Dia mau bahas apa? Ada burung tadi lewat. Tapi yang diperhatikan di sini adalah rame-ramenya kemarin itu kenapa si anjir lupa lagi. Marcelino Ferdinand. Kenapa dicoret dari daftar timnas katanya? Padahal si Ferdinand ini waktu kemarin lawan Arab itu kan dia ngasih 2 gol ya. Terus ada ngasih assist juga kalau nggak salah. Nah, menurut lu nih, Pi, lu pasti ngikutin timnas dong. Maksudnya kalau ngikutin banget enggak lah ya. Tapi kita nonton lah timnas kita seperti apa untuk saat ini, terlebih ya zaman STY kemarin. Nah, untuk lu sendiri nih, Ferdinand dicoret dari timnas. Gimana menurut pendapat lu? Dari mungkin setiap pelatih itu punya kriteria sendiri kan. Kenapa, Bro? Kenapa gue nanya gitu? Karena netizen Indonesia tuh banyak yang pro kontra nih. Karena semua pemain asing gitu. Enggak, ya karena kenapa Ferdinand nggak dipanggil gitu? Nggak dicoret terus diganti sama Beckham lah, diganti sama Lili Pali yang lebih tua katanya, atau Sananta yang nggak bisa lari gitu-gitu. Pokoknya netizen komentarnya kayak gitu. Tapi menurut lu gimana nih? Menurut kita lah, nanti gue juga komentar. Gue sebagai orang yang tidak terlalu mengerti sepak bola,
Tapi melihat. Sebenarnya yang gua lihat tuh gimana si pelatihnya, si Klepret, Patrick. Patrick. Panggilannya Patrick, bro. Emang ya? Patrick namanya Patrick. Anjay, akrab banget. Enggak, itu kan pemain Barca. Dulu kan gua suka sama Oh iya, Barca. lu Barca. Dulu. Gua Manchester United. Jadi Gimana? pasti setiap pelatih, betul nggak? Mau fisik, mau pelatih utama, head coach, itu pasti punya kriteria sendiri. Setuju gua. Mungkin kalau misalkan fisik dilihat apakah dia fit, Betul. apakah dia apa yang sebutnya, mampu untuk main di pertandingan selanjutnya. Terus kalau misalkan head coach, apakah si Marcelino ini sedang di performa terbaiknya apa enggak, pasti si pelatih itu bisa melihat. Cuma ya memang dilihat dari ke belakangnya, Marcelino itu punya peran yang penting. Makanya mungkin orang netizen itu kecewa kenapa Marcelino dicoret. Marcelino kemarin golin loh. Iya, Gitu ya. melihatnya pasti ke situ karena waktu itu aja dia ngegolin dua lagi benar. gitu. Sekarang kenapa nggak dibawa, malah diganti sama yang mungkin bisa dibilang lebih kurang Menurut mereka. Tapi kan nggak tahu pendapat si pelatih kan. Benar, gue setuju sih, Pi. Karena menurut gue ya bro, beda koki beda masakan, ya nggak sih? Ya nggak, kayak misal Sintayong ngelihat si Ferdinand seperti ini, Marcelino Ferdinand cocok dengan strategi dia gitu kan. Nah si Patrick ngelihatnya, wah ini kayaknya kurang cocok, lebih cocok misal Beckham atau lebih cocok Lily Pali. Nah itu kan sebenarnya tugas kita sebagai netizen adalah, kalau kata gue ya, karena ini timnas bro, timnas Indonesia nih, maksudnya kita membawa nama negara ya, dukung aja gitu sepenuhnya, ya kan? Setuju. Support aja ke si Ferdinandnya juga disupport, ke timnasnya juga disupport, siapapun pemainnya yang nanti dibungkus atau yang terbang nanti ke Arab tuh siapa aja, kita support yang terbaik aja, berikan dukungan yang terbaik gitu loh, semoga Indonesia lolos. Siapapun yang main ya. Iya bro. Karena emang intinya bawa nama negara lah gitu. Ya iyalah, maksudnya buat apa sih kita ngomel-ngomel kayak ini kan kemarin ngegolin gitu. Sekarang gini ya, kalau kita bawa nama pemain ya, misal nih Messi itu berapa kali membawa pemain di Barcelona terus bawa juara Champions. Tapi ketika di PSG kan nggak bisa bawa PSG ya, menang. Ya kan ada masanya bro, benar nggak? Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, dan main bola itu bukan satu orang, 11 orang. Setuju. Ya kan? Ya itulah bro pokoknya. Jadi buat temen-temen nih ya, nanti nih Oktober, gue nggak tahu kenapa tadi gue bilang Oktober T-nya tuh timnas lolos kualifikasi Piala Dunia bro. Jadi siapapun yang main, kita doakan saja, kita support aja. Iya, kalau nggak bisa nonton langsung di sana, kita berdoa aja menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Amin ya Allah. Harus. Ya apa bro, dari sekarang kita prepare. Jadi kan lu bilang siapapun yang main kita harus dukung lah. Sempet rame kan masalah tentang, wah ini timnasnya sekarang bukan timnas orang Indonesia nih. Naturalisasi semua. Naturalisasi, terus diaspora ya. Benar gak sih? Apa diaspora? Ya itu kayak pemain-pemain keturunan ya? Iya, pemain-pemain keturunan. Ya kalau salah maaf ya. Maaf ya. Intinya kan banyak rame kemarin bahwa wah timnas sekarang udah nggak original gitu. Anak bangsa gimana ya? Anak bangsa gimana nih? Banyak kan orang Belanda. Iya, sempet juga ada yang mimpi kita gagal gara-gara pemain lokalnya dicoret gitu kan. Menurut lu gimana? Apakah dengan memakai naturalisasi kita berubah jadi warga Belanda gitu? Timnas Belanda sama timnas original Belanda gitu kan, beda-beda. Kalau gue gimana? Sejujurnya nih, peraturan itu kan dibuat oleh FIFA, kan? Mau itu naturalisasi, mau itu pemain keturunan darah Indonesia dan lain sebagainya. Selagi itu datanya valid, selagi itu emang bisa diverifikasi sama FIFA terlebih yang mengurus sepak bola dunia ya. Ya sah-sah aja bro. Dan kita sebagai warga lokal, mungkin kalau misalnya gue sebagai pemain ya kita berusaha aja menunjukkan diri kita tuh bahwa kita juga layak, bisa gitu. Karena kan pelatih itu kan kebanyakan, kalau misalnya timnas itu kalau nggak salah nih ya, mereka kan suka muter nih. Misal nih Persib lawan Persija, mereka nonton, oh ini bagus nih.
kita tulis dulu nih buat masuk timnas, kan gitu-gitu biasanya. Nah itu tuh apa ya, ya itu sebagai cara kita untuk melihat potensi kita bahwa kita pantas nggak di timnas. Kalaupun nggak pantas masuk timnas, ya itu tadi kita dukung aja bro, Iya benar. ya kan? Sebenarnya bukan masalah pantas nggak pantas tuh, menurut gua ya Le, lebih ke belum siap. Warga kitanya. Ya, Jadi, siapapun, maksudnya misalkan ada yang naturalisasi juga nih, terus nggak dibawa, itu sebenarnya bukan dia jelek, tapi emang belum siap nih. Belum Ada siap yang di lebih, kancah iya, internasional. maksudnya belum siap turun hari itulah gitu Iya, untuk benar. pertandingan itu. Ada yang lebih siap, misalkan dari kebugarannya, terus Skill. dari skillnya, wah ini udah matang nih. Betul, jadi ya Ya udah nggak legowo iya aja. go terus tingkatin lagi aja gitu. Memang mungkin setiap pemain bola cita-citanya tuh membela timnasnya gitu ya, nggak akan putus di situ selama lu masih main bola gitu, tenang aja gitu, maksud gue gitu. Sekarang kan setelah, sorry nih gue ngomongin yang dulu yang dulunya bersinar, Matahari. Matahari bangkrut. Emang gitu, yang di kita matahari bangkrut. Enggak ya. Oh, Kan itu bangkrut. oh itu bangkrut ya? Bangkrut. Itu berbeda itu. Ya. Terus siapa yang bersinar? Ya dulu kan ada Evan Dimas. Kemana dia sekarang? Itu kan berarti bukan dia tuh jelek sebenarnya, Ya. menurut gua ya. Ya. Tapi dia udah kayak apa ya? Ada yang lebih siap lagi dari Evan Dimas gitu. Makanya Evan Dimas dah nggak dibawa. Kebetulan kan dia cedera kan. Terakhir gua ngelihat dia foto sambil pegang super. Super gimana? Oh. Kesebar anjir di internet. Tapi atlet juga pada ngerokok bro. Siapa? Yang atlet mah adalah beberapa yang ngerokok. Gua kan ngerokok, gua atlet ya? juga. Gua atlet. Panjat tebing nggak dulu ya? Takraw. Iya. Gokil bro, atlet takraw. Aduh gua sakit. Tapi itu dia tadi bro. Jadi siapapun yang main kita Ya. dukung aja timnas kita. Gitu ya kan. Atau kalaupun menang, kita Kan juga yang bahagia gitu. Ya maksudnya kalau misalnya udah turun di Piala Dunianya mah ya mau kalah mau gimana. Iya, yang betul. penting kan masuk Masuk ke Piala dulu deh. Dunia. Itu akan menjadi sejarah buat Indonesia bro. Prestasi itu bro. Setelah berapa ratus tahun tuh, dulu kan pernah Atau gua waktu masih dia Belanda. betul. Iya pernah Indonesia. Gila sih. Apalagi gue mau nanya kesibukan lu deh selama gue sakit, kan kita nggak syuting, nggak ketemu, ngapain aja? Gue soalnya ada kesibukan baru ini, keren. Bumdes ya? Bukan. Oh, kenapa bawa itu? Gue sekarang apa coba? Main Roblox. Anjay, muncak men. Emang boleh Robot ya? Bukannya nggak boleh? Nggak boleh ya? Ya gua waktu itu pada pernah denger Robot tuh apa gitu. Sebenarnya, gue tahu Roblox tuh yang nggak boleh tuh karena banyak adegan dewasa. Mungkin ya. Gua nggak main soalnya. Nggak main. Gue nggak tahu sih, tapi sekarang gue main Roblox terus. Nyempetin main sama teman-teman. Lu itu udah kayaknya ya? Itu udah kayaknya tuh. Hah? Coba lanjutin Roblox, gua mau ngambil. Kemana? Mau makan. Oke, ntar teman-teman, makanan dulu. 1, 2, 3. Wah. Gua nggak main Roblox, jadi gua nggak tahu. Gue main game. Gua nge-game ini sih. Nah, itu. Apa teh? Lu ngabisin waktu. Main bola. Nggak ngabisin waktu. PES. Lu ngapain? Main PES. PlayStation. PES. HP. Di HP itu loh. Pipa online. Pipa ya? Pipa. Kan PES gak ada di handphone. Iya itu kayak gitu. Kalau gue Roblox. Karena serunya tuh karena ini main bareng temen. Terus bahkan bisa voice gitu kan, ngobrol-ngobrol. Oh itu online kayak mabar iya. Mobile Legends gitu. Iya. Mobile Legends juga gua nggak main bro. Mobile Legends gue main dari dulu. Dulu kan yang kita mabar PUBG. Yang gua ngumpet terus itu. Iya, lu nggak bisa main game. Itu gua nggak bakal. Maksud gue adalah apa yang lo lakukan untuk menghabiskan waktu ketika lo tidak melakukan apa-apa? Gue berpikir bro, gue tuh orangnya kan bisa dikatakan gak mau diem ya. Ya. Gue tuh kemarin kepikiran mau bikin IO. Sumpah gue nggak bohong. Gue pengen bikin IO dan kemarin tuh sebenarnya ada project temen gue mau buka project. Jadi dia ada di tempat kerjanya tuh mau ada project.
Mm-mm. Nah gue tuh pengen acaranya tuh gue yang megang gitu Iya, loh. iya. Gue kemarin juga udah apa namanya itu, survei ya, Survei. survei 2 lokasi untuk proyeknya dia, untuk Mm-mm. acaranya dia. Tapi ya itu masih belajar harus kayak gimana. Yo, ada juga beberapa teman Tapi gue yang bagus sih, oh, apalagi sekarang WO tuh. iya, Wedding kan, ih, itu. gila. Tapi kalau wedding kayaknya terlalu menjurus kan kalau wedding. Enggak, Kalau kalau WO kan kayak event gitu kan. event. Heeh. Cuma kan sekarang tuh tahu sendiri, Le. Orang-orang nikah sekarang kan pengen terlihat mewah, Iya ya. pakai WO. Itu Lalu, jadi ladang gimana? sama. Gue juga kepikiran sempat pengen bikin wedding organizer, dan orang-orang itu kita doang, karena kan bisa dilihat kita kita tuh punya temen yang ada udah siap lah gitu kalau misalkan butuh musiknya, Musiknya ada, dekorasinya, semuanya ada. sound Gue pengen system juga bikin gitu. gitu. Jadi gue sibuk ke hal kayak itu, belajar kayak gitu. Kalau gue ya kemarin kan sakit, terus gue habisin waktu buat main Roblox. Lu sakit Itu gara-gara itu kali, gara-gara main Roblox, enggak, bro. gue emang sakit. Atau lu sakit gara-gara Apa? ini MBG. Wow. Lagi rame kan Lagi tuh. rame itu. Hah? Juga tuh mau kita bahas. Di daerah lu gimana, Pi? MBG aman? Belum ada. Itu masalahnya, pertanyaan gue, kenapa di desa-desa terpencil ya, maksudnya ke daerah gue belum ada. Di sini udah ada. Ada nggak? Ada ya di Nggak SD ya? ada. Tuh, SD ya? coba. SD ada. Tiap hari itu. Tiap hari. Tiap hari. Gue belum ada, men. Kok bisa ya? Ya, Maksudnya kan nggak tahu. sorry nih ya, gua kan ya masih Karawang Kota lah ya. Iya. Lu kan Gue kampung itu. maksudnya Pinggiran. enggak, masih kata lu juga masih banyak begal, bro. Iya sih. Makanya, men. Tapi serius belum ada. Baru rencana katanya sih bulan depan atau kapan itu baru mau dibangun apa? Dapur umum. Dapur umum. Bukan posko ya. Bukan posko. Nah, tapi menurut lu, men, MBG yang sekarang lagi rame nih. Terus banyak Apanya yang ramai? Maksudnya masalah yang kemarin yang makanan keracunan bergizi, gitu. tapi makanan beracun. Nah, MBG kan makanan bergizi beracun. gratis, tapi malah makanan beracun gratis kan. Bener gak sih MBG makanan bergizi gratis ya? MBG Makanan makanan bergizi gratis. bener Ya. kan? Nah sekarang kan katanya malah Beracun bergizi gratis. menurut lu gimana nih, Pi? Siapa yang salah nih sebenarnya di sini, Pi? Kalau lihat dari masalah salahnya ya, gue juga nggak bisa langsung nembak si yang bikin masakan kan. Tapi susah juga kan, karena nggak tahu. Misalkan lu bikin ayam nih, Ayam goreng. nih, wah udah bener nih, cuma ayam goreng aja, terus disimpan, siapin buat disalurin. Iya, perjalanan tuh. Perjalanan, misalkan dari, kan pasti dapur umumnya juga nggak jauh dari sekolah. Harusnya dong, gitu, bro. pasti nggak jauh, Le. Rata-rata pasti di tengah-tengah lah gitu. Jadi beracunnya dari mana gue juga nggak tahu ya. Akhirnya kan, apakah ketika dari pas masak jatuh apa, misalkan jatuh batu gitu, nenek-nenek, ibu-ibu jatuh ke situ kan, terus yang masak garuk-garuk ketek kan, gue nggak tahu kan, tiba-tiba jadi beracun. Nah, iya kan, Lagi masak nih, Heeh. tiba-tiba ibu-ibu masuk Iya, gitu. wah, gitu kan, Anjing, gue juga nggak tahu kan. Iya sih, bener sih. Makanya yang disebut kenapa bisa beracun juga bingung juga, Le. Dan ini ya, menurut lu nih, program ini perlu dilanjut apa enggak sih? Kalau misalkan harus dilanjut, gue pengen rubah, entah dengan caranya ya, maksudnya rubah cara penyalurannya gimana. Gue pengennya itu. Karena gini, Le, siapa di sini yang masak? Di lu. Siapa? Orang desa atau dari pihak desa gitu? Desa ya, pemerintahan ya? Pemerintahan desa. Desa. Desa kan? Nah, sekarang gue tanya, kenapa harus ke pemerintahan desa? Duitnya lumayan, bro. Nah itu. Kan orang kita kan suka duit. Goblok-goblok. Maksudnya bukan gitu. Salah satu teman kita ada loh yang ngurus Ya dapur. ada. Dapur MBG, bro. Iya, maksudnya bukan ya, kalau kita ngelihat kan pasti lihatnya ke situ kan, Le. Iya. Kita nggak bisa pungkiri kan. Ya nggak, karena ada duitnya kan. Bener. Gini. Gua ini bukan desa gua ya, tapi temen gua
yang mau ada MBG di daerahnya. Dia cerita ke gue, Pi, MBG di desa lu udah mulai belum? Belum, kata gue. Terus dia cerita gini, di gue mau nih katanya. Oh gitu, udah ada orang-orangnya? Udah, loh kok bisa? Gimana ceritanya mereka bisa langsung direkrut? Biasa, orang desa. Paham gak maksud gue? Jadi si rekrutmen orang-orang itu ya udah kenalan dia aja biar bisa kerja. Ngerti gue. Maksudnya akhirnya yang terjadi apa? Gimana kalau si orang itu sebenarnya nggak bisa masak? Ya nggak? Ini bukannya seujon atau gimana? Iya, bukannya seujon. Bisa jadi yang keracunan kemarin, kasus keracunan itu pun Karena mereka, ada beberapa bahan makanan yang mungkin iya, yang harusnya seger, ya, jadinya nggak seger iya. gitu loh. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa? Gue tanya, kenapa nggak dibikin rekrutmen tuh bener-bener yang dites dulu lu bisa masak apa gitu? Bidangnya ya? Bidangnya ini misalkan, ini bikin tahu, sayur asem misalkan. Caranya gini loh. Caranya gimana? Apa bahan-bahannya? Harus yang tahu gitu lah maksud gue. Ngerti gue. Jadi misal kalau yang tahu kan berarti sayur asem tuh asemnya pakai asem Jawa, Iya. Bukan gini tadi. asemnya bukan dari ketek Iya, atau ibu-ibu masuk hari. gitu, iya. Oh, benar-benar. Misalkan gitu. Setuju. Terus ada lagi temen gue nyaranin gini, gimana sih kalau misalkan si uang MBG ini kita salurkan aja langsung ke sekolah? Biar Sekolah yang ngolah. Jadi sekolah diwajibkan untuk buka kantin atau dapur tiap hari, ada yang masaknya gitu, bukan gurunya tapi gurunya lah yang mengontrol itu semua. Le. Menurut gue bisa juga kayak gitu, cuma ya tetap aja gimana yang masak. Bahan baku sekarang misalkan lu sebagai yang misalkan lu punya ayam deh, gue sebagai orang MBG nih, kita butuh ayam nih, beli di mana? Di Rangga aja. Yang tadinya harganya 10.000 misalkan, di lu cuma 9.000. Pasti orang MBG tuh yang ditunjuk itu kan nyarinya harus untung dulu nih gue. Iyalah, pasti kan. Terus kata gue ada nih yang 7.000. Ada yang 7. Oh, tapi, ada. Agak ini kualitasnya udah jelek nih. Harus buru-buru dimasaknya. Iya, terus gue bilang apa? Gak apa-apa, langsung aja karena kan besok langsung disalurin. Padahal 2 hari lagi dia proses. Bisa jadi kan? Bisa jadi, makanya gue takutnya ke situ. Ya. Mau orang desa, mau guru. Karena kan kita nggak tahu kan sebenarnya gimana. Berarti kan ujung-ujungnya tetap kok COVID. Berarti ujung-ujungnya tetap korupsi. Iya, ya walaupun ya nggak seujung juga sih sebenarnya, cuman kan ngelihat peluangnya tuh kan banyak ya, Le. Iya nggak sih, peluang untuk melakukan kejahatan dan kesalahannya. Tapi fakta menariknya adalah, gue kemarin ngobrol sama orang jualan. Itu gara-gara MBG ada, dia jualannya jadi kurang gitu, Bro. Jadi jualan apa? Jadi dia kayak cemilan-cemilan gitu di sekolah-sekolah SD. Iya. Karena ada MBG, jadi anak-anak tuh jarang jajan katanya gitu. Kesian juga ya. Jadi penghasilannya juga berkurang. Yuk, aman tuh. 17.45. Cuma gak ngeri ya. Oke, karena udah sore kita kesorean. Gue agak takut ini. Iya, sebenarnya. Ya, karena kita bener-bener di kebun, Bro. Ya. Kelihatan gak sih? Ini kita tuh di pinggir Citarum, guys. Di pinggir Citarum. Dulu aja dia sempat berhenti di sini terus bangun masjid jadi alun-alun. Nah, itu lah pokoknya. Bener dah, gue agak ngeri, Bro. Ya, Bro, gimana nih? Oke, teman-teman. Episode 3 mungkin akan pendek. Episode 3 akan pendek karena sebenarnya emang kita ya bisa dikatakan ngedadak atau gimana ya. Cuman kayaknya kalau misalnya rapinya oke, terus kondisi kita masih memungkinkan, mungkin malam akan kita lanjut atau kita mau buka episode keempat nanti malam. Iya, terserah, nanti kita pikirin dulu. Ya, yang jelas teman-teman, untuk sekarang kita mau membuka pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman ya. Iya, biar ada interaksi lah. Betul. Jadi kalau misalnya ataupun teman-teman mau cerita nih di Instagram kita, boleh di DM. Jadi kalau misalnya identitasnya mau disembunyiin juga tinggal request aja. Bang, saya mau cerita tentang pemerintahan, atau Bang, saya mau cerita tentang guru saya,
Saya mau cerita tentang angin mulai datang. Hal-hal yang dirasa mengganjal dalam diri mau diceritain, boleh diceritain ke kita, nanti kita buka semuanya agar semuanya jelas. Iya. Kalaupun identitas harus disembunyikan, kita akan sembunyikan. Tapi kalau misalnya mau buka aja nggak apa-apa. Oke, kita buka juga. Ditambah, kita mau kasih tahu dari sekarang deh, akan ada bukan sesi, cerita horor. Iya. Nanti kita juga akan segmen baru, cerita horor. Baru rencana tapi kita udah horor nih. Sumpah, gue udah. Oke guys, kita kita lihat nanti apakah mau lanjut nanti malam di tempat yang lain atau kita stop aja episode ketiga. Yang penting kita absen ke kalian bahwa kita bisa konsisten gitu aja. Insya Allah nanti hari Senin kita tetap syuting di Duraland. Oke guys, hati. Dadah. Ya teman-teman, tadi ada gangguan sedikit karena kita take video episode 3 itu di Citarum dan tidak disangka. Lumayan cukup membuat bulu kuduk berdiri. Bulu kelek ntar raringkel. Dan sekarang juga kita pindah masih gelap guys, gelap. Terus ada anginnya juga lumayan ya. Jadi sekalian aja gitu ini tuh sebenarnya. Tadi kita udah bahas sebelumnya udah bahas tentang timnas, terus MBG yang lumayan sebenarnya belum keluar semua unek-uneknya, tapi karena ada gangguan kita skip aja. Dan selanjutnya kita akan bahas apa jadinya, kita bingung juga. Gini aja kan, kita juga mau open mau bikin sesi yang menegangkan, segmen gitu. yang baru, baru tentang cerita ya sedikit lah bro, mitos. Jadi di teman duduk akan ada segmen baru yaitu cerita horor. Tapi kita belum tahu namanya sebutnya apa ya. Tapi bakal ada. Nanti tayangnya setiap malam Jumat ya. Akan menemani malam Jumat kalian. Kami sore sore atau malam Jumat. Atau terserah saya lah nanti. Iya, kalian nontonnya kita terserah. Yang nonton kalian nih ya terserah penontonnya berapa. Nanti kita akan cerita tentang, pasti kita usahakan untuk kejadian nyata. Gimana? Kejadian nyata, cerita horor tentang tapi kejadian nyata. Atau mitos-mitos yang ada di suatu daerah. Iya. Tapi bukan yang harus kita alami kan bro. Kalau misalkan lu ada sih. Nah kalau lu sendiri gimana? Maksudnya sedikit aja nih kita sekalian membuka atau melanjutkan episode tadi, karena sekarang juga sudah malam dan kita juga berada di ini santai bro. Sorry guys. Ini proyek bro. Di belakang kita ada proyek jangka panjang nanti dari sebuah perusahaan. Dan ini tuh kalau siang itu kalau kelihatan ya maksudnya jadi kayak tanah merah gitu bro, tanah merah yang tinggi ya. Ya kalau kita berdiri di situ ada kali sekitar ya lebih apa ya? Lebih ya tadi ya. Tadi lu ke sana kan? Sana. Lebih ya. Dan tadi tuh juga gitu, bro. Tadi kita berdua debat karena lihat orang jalan. Rangga ngelihatnya 1 orang, kalau gue lihatnya 2 orang. Tapi itu beneran nggak? Gue lihat 2 orang. Ini barusan, maksudnya tadi ketika kita pulang dari sana. Tempat yang pertama. Terus kan maghrib ya. Terus kita beres-beres dulu. Bersih-bersih segala macam. Terus kita menuju ke sini. Terus tadi ada orang yang memang biasanya dia tuh pulang dari kebun gitu Pi. Oh itu, emang ada kebunnya. Orang sini, orang daerah sono yang rumahnya dekat-dekat jalan. Dari kebunnya sana gitu. Ya biasanya dia sendirian kan. Gue juga bilang tadi, kata gue sendiri gitu makanya. Tapi kata Rafli katanya gue ngeliatnya 2 orang, di belakangnya ngikut. Ya gitulah sesuatu hal yang gue gak tahu ya kalian maksudnya percaya atau tidak dengan hal seperti itu. Daun goyang-goyang angin bro. Kalau angin. Tapi kalau lu sendiri tipe kalau orang yang gimana sih, maksudnya yang percaya hal-hal seperti itu atau tidak? Jin percaya gue, karena di agama kita kan udah dijelasin.
bahwa jin itu ada. Cuma kalau kayak kuntilanak suka dangdut gitu kan, itu menurut gua apa ya, disebutnya berarti investasi, imajinasi, imajinari. jadi kita berpikir itu dan si jin itu berwujud seperti itu. berwujud seperti apa yang Jadi kita pikirkan. apa yang kita pikirkan pasti kita seperti itu. Iya, makanya kayak misal kita merasa takut, ya udah kita akan ditakuti dan pikiran kita kan kalau kita takut gimana kalau ada perempuan pakai baju putih gitu. Ya, bener. Itu. Oh ya, ngomongin itu bro, lu tahu Bang Jawin kan? Jawin Nur. Menikah bro, dia bro. Anjay. Berapa sih? Hari ini apa kemarin ya, gue nggak tahu deh. Pokoknya menikah aja dia. Gokil anjay. Puncak tertinggi. Komika pendaki. Setelah mendaki puncak tertinggi dalam hidup ini. Anjay. Selamat Bang Jawin. Buat Bang Jawin, keren. Kenal banget kita. Nah itu Jawin juga salah satunya orang yang ngeedukasi bahwa kita tuh jangan terlalu takut sama hal-hal seperti itu. Hal-hal yang bisa dikatakan tidak nyata lah, mungkin tidak terlihat dan lain sebagainya. Tapi kita tuh harus mempersiapkan yang nyatanya, gitu. Jadi jangan terlalu fokus takut sama hal yang tidak nyata, yang nyatanya dilupakan kan. Jawin sering bilang gitu karena memang benar seperti itu adanya. Kejadiannya sering sekali. Karena kan Jawin mendaki gitu ya. Jangan jauh-jauh deh, gue ambil pengalaman gue ya ketika naik gunung. Walaupun gue pernah naik gunung, walaupun bukan pendaki sekali gitu. Itu kan setiap gunung tuh pasti ada jalur lah. Iya, banyak jalur. Nah jalur nanti mungkin entah di pertengahan hutan masih vegetasinya banyak gitu. Itu akan ada lu nemu jalurnya ke sini, ke kiri dan ke kanan. Nah kalau kita nggak tahu atau kita bawa misalkan kita nggak bawa kompas, kita nggak tahu map atau jalan, nggak ada petunjuk, misalkan pos 3, pos 1 gitu, harusnya ke kanan nih, harus ke kanan. Kalau kita tidak tahu dan tidak aware sama yang seperti itu, kita nggak sadar sama gitu kan, kita misalkan salah jalan nih, terus hilang, apa yang akan dibilang? Wah, disesatkan. Padahal kan salah kita yang nggak tahu jalurnya, nggak bawa kompas, nggak bawa persiapan gitu. Nah Jawin menurut gue itu bagusnya di situ, dia mengedukasi kalau sebenarnya bukan gara-gara setan ya elu gitu. Misalkan kita jatuh gitu, tiba-tiba jatuh bukan karena setan, siapa tahu sepatunya licin, bukan sepatu yang standarnya yang naik gunung gitu ya. Naik pakai Adidas naik gunung. Gue pernah pakai Converse. Pakai pentopel. Sumpah, demi Allah. Bukan naik jauh banget anjir. Bukan naik gunung sih, ini apa? Bukit lah. Bukit. Gitu. Gue ke lagi. Lu sama si Esa, sama si Ijul. Pakai pentopel bener dah. Celana bahan? Enggak dong. Enggak, emang gue balik kerja atau motoran. Gitu. Ke Pamoyanan, Bro. Bukit Pamoyanan. Emang kan motoran nih, gue pakai boot pentopel gitu. Boot sih, lebih ke boot. Boot. Nah, ini pas naik Bukit Pamoyanannya licin anjing. Repot. Kalau gue pernah, yang pertama kali gue naik, gue pakai jeans, skinny jeans lagi. Gak lu bayangin naik pakai skinny jeans. Nah, itu kan salah ya, bener ya? Hilang biji. Ya maksudnya kan kayak gitu tuh harus diperhatikan. Gitu iya. Tapi bro, kalau gue ya kalau dibilang mengalami sih, gue kayaknya nggak terlalu bro. Maksudnya kalau benar-benar kayak nampakin gitu, gue nggak. Alhamdulillahnya sampai sekarang belum lah. Jangan sampai lah ya, makanya gue juga nggak terlalu siap juga gitu menghadapi hal seperti itu. Cuman kalau kayak suara gitu sih ada beberapa kali bro. Gue denger waktu itu waktu sama mereka juga tuh, gue kan suka jalan sama mereka ya. Kita tuh pokoknya adalah salah satu tempat camp. Jadi tempat camping di Jawa Barat. Jalannya tuh emang turun dulu ke bawah bro. Turun dulu ke bawah.
Nah terus emang jauh tuh dari tempat kita apa namanya registrasi ke bawah tuh jauh, dan kita tuh nyampe sana itu malam sekitar jam 9 atau jam 10 gitu, gue lupa lah pokoknya. Emang itu anjir, gue pertama denger kayak burung hantu gitu. Gitu. Iya. Terus wah. Tapi sebelum itu tuh ada dua orang bapak-bapak, dia habis beli apa namanya itu, kopi. Jadi dia habis beli kopi ke atas, terus turun. Nah dia tuh tengok-nengok kayak ke kita ke belakang. Kita baru datang tuh. Mas katanya, mau pada ke bawah kan? Iya Pak, mau ke bawah. Bareng nih Mas. Waduh, coba. Kenapa nih sih Pak? Ada apa nih tiba-tiba ke bareng kan? Dan ternyata emang perjalanan ke bawah tuh lumayan bro. Kayak ada saung-saung gitu, di tengah-tengah tuh, terus ada patung-patung gitu. Lumayan sih, terus ada beberapa suara yang gitu. Cuman ya gue nggak tahu itu apa, cuman mungkin itu kayak, kalau gue suka nonton Jawin juga kan yang kayak tadi, emang itu kan bisa jadi gesekan kayak pohon bambu, gesek-gesekan gitu kan, bisa jadi. Gue mikirnya ke arah sana sih, jadi biar ke diri gue juga nggak terlalu takut, karena itu lumayan bro, kalau misalnya kita panik tuh itu bisa bahaya juga ke kitanya, karena jalannya bener-bener turun dan gelap. Iya. Jadi bro, seumur gue ya kayaknya nggak terlalu lah hal kayak gitu. Terus kalau Raffi bilang banyak sih sebenarnya gue ngalamin, cuma gitu. Tapi nanti kita akan cerita di segmen terbaru kita. Esa dia kan suka naik gunung. Nanti kita ajak lah ngobrol dia masalah suka beberapa kali pengalaman bahkan pribadi. kalau dia ngelihat langsung, waktu kita terakhir camping juga dia ngelihat kayak sosok itu bro. Dia cerita sama kita, dan gue langsung nyari tuh di AI, kan sekarang banyak AI, gue jelasin tuh deskripsinya sesuai dengan yang Esa ceritain, gini, set gue mintakan ke AI itu apa namanya, apa sih, buatkan foto wujud seperti ini, gini, tak muncul kan, dikasih gambar, terus gue kasih ke Esa, kayak gini kan, wah iya kayak gini, bisa sama kayak gitu bro. Dan itu tuh ada namanya juga, si makhluk sosok ini gitu. Kalau gue pernah, mungkin gue dari yang kecil, waktu gue kecil dulu itu di depan rumah gue ada bangunan Bang Somai. Bukan bangunan, tapi dulu keluarga gue punya, lu tahu wartel nggak? Warung telepon. Warung Telkom dulu kan zaman sebelum ada handphone kan pasti. Iya, sering gue juga. Nah dulu itu gue sempet nunggu wartel itu malam. Wartel malam. Terus mati lampu. Ya sayang nggak tuh? Mati lampu. Ya sayang. Aman. Takut mati kita panjang-panjang. Nah, karena gue masih kecil, gue kan takut ya akhirnya. Gue panggil lah orang tua gue. Tadi lu mati lampu. Mati lampu, karena mati lampu. Akhirnya datang tuh. Ternyata mama gue tuh lagi sama om gue. Waktu mati lampu itu akhirnya ngobrol lah, biar nggak takut di warung telepon itu. Depannya kan ada tempat ruang tunggu, nongkrong lah, bukan nongkrong maksudnya ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasa. Habis itu tiba-tiba cinta datang. Habis itu om gua lari tiba-tiba maraton tuh. Iya, Pokari Sweat di sini. Wow, acara tuh, event. Iya, ikuti Jumba. Habis itu udah kelar aja. Udah kelar hari ini ya. Ya, semoga lancar lah. Amin. Teman kita soalnya kan. Habis itu ketika om gue lari, gue sama ibu gue kan kaget kan, kenapa tiba-tiba om gue lari. Ada apa nih? Lari masuk ke rumah om gue sendiri, masuk ya, tanpa bilang dulu, masuk ke rumah, gelap, lari di dalam lama ya. Lama banget om gue. Tiba-tiba keluar lagi nih, udah nih sekitar ya 5 sampai 6 menit lah. Emang gak terlalu cukup lama kan. Keluar lagi, langsung dia duduk. Dia bilang ke gua sama ibu gua tuh, tahu nggak apa dia bilang apa? Ada kakek katanya.
kakek dia. Kakek mama gua. Padahal udah nggak ada. Heeh. Gimana? Masuk ke rumah gua. Paham gak lu? Jadi si om lu lari itu karena melihat Ada orang ada masuk, orang yang dia menyerupai kakek. kejar. Ternyata pas di dalam katanya dia ngobrol. Oh. Terus dibilang lah akhirnya setelah 5 menit itu balik lagi ke tempat warung telepon itu, karena di gua di situ, om gua bilang ada kakek katanya gitu. Tapi sempat ngobrol. Ngobrol dia, om gua emang katanya. Ngobrol apa katanya? Om gua tuh IndiHome. Telkomles. Punya six sense. Iya. Punya indra ketujuh lah. Dia bisa ngobrol. Ya bisa ngobrol. Bapak telepon. Aduh, ampun. Aduh ya Allah. Ya gak apa biar nggak takut kan ya. Nah abis itu bilang ke gua sama ibu gua ya, ada kakek katanya. Ditanya kan, mau ngapain, kakek yang mana kan gitu kan. Si ya makhluk itu kata yang dibilang dia itu kakek gua itu, dia pengen lihat cucunya yaitu Si ibu gua. Oh Nah, iya. iya kan ibu gua. Iya benar. Pengen lihat hidup cucu gua, iya cucunya gitu, maksudnya ibu gua. Tahu nggak? Katanya dia tuh bareng jalan. Jadi pertama masuk dia kejar sama om gua, pertama ke kamar ini. Nyari itu. Bareng jalan. Habis masuk itu keluar lagi ke kamar yang satunya, ke kamar gua, ke kamar kakak gua. Ngeliatin rumah. Pantesan lama tuh. Ternyata itu yang bikin lama. Sambil ngobrol tuh pengen lihat cucunya katanya gitu. Seperti apa nih keadaannya? Keadaannya. Rumahnya pun, Iya. kamarnya. Dan setelah balik lagi ke ruang tamu, udah tuh nggak ada. Barulah om gue balik kan, ngobrol gitu. Yang bikin gue merindingnya bukan merinding tapi kayak percayanya apa coba? Setelah lampu hidup, lampu nyala, kita langsung ke kamar kan semua karena udah malam kan. Kamar masing-masing tuh. Ya iya, gue balik ke kamar gue, ibu gue. Itu satu ruangan, satu rumah, wangi. Wangi apa tuh? Wangi parfum orang zaman dulu lah. Ya gue nggak tahu sih jelasinnya gimana. Ya pokoknya wanginya beda lah ya dari awal yang nggak sama sekali pakai parfum itu. Di situ gue langsung kayak, wah apa emang benar? Masalahnya om gue juga nggak pakai parfum itu gitu. Tiba-tiba pas itu, wah wangi banget lah. Itu gue nggak lihat tapi gue merasakan si parfum itu. Terus ditambah om gue emang sakti dia bisa terbang. Dia bisa sulap. Om lu gagak ya? Asli. Itu pengalaman. Tapi lu ini percaya nggak sih katanya orang-orang zaman dulu tuh saking saktinya orang zaman dulu tuh kayak katanya bisa terbang gitu ya, bisa hilang. Iya bisa, kalau di penjara bisa keluar ya, tiba-tiba. Iya tahu gue. Gue juga waktu itu diceritain gue kakek gue. Jadi katanya bukan terbang bro, jadi kakek gue kan veteran gitu bro. Ikut perang lah segala macam. Jadi ketika ada dia lagi ngumpet nih. Gara Belanda lah gitu, lagi nyerang Belanda kan, lagi perang lah, keadaan perang. Terus dia masuk ke suatu bangunan, lagi ngerencanain apa tuh strategi gitu. Terus tiba-tiba drop langkah si siapa? Penjajah. Si penjajah tuh ketahuan kan. Nah yang lain tuh pada lari kan, si kakek gue ketinggalan tuh di dalam karena ada yang harus diambil ya, mungkin bahasa kitanya sekarang kayak peta atau gimana lah gitu ya. Ya instruksi atau jalan keluar lah. Nah si yang lainnya cabut, kakek gue sendiri tuh. Nah terus dia tuh kayak punya ilmu kayak menghilang gitu bro. Jadi si tentaranya tuh nggak ngelihat kakek lu padahal ada di situ. Iya. Ya gue nggak tahu ya pria atau enggak ya. Iya benar. Tapi banyak lah cerita yang gitu. Iya kan? Iya maksudnya katanya dulu tuh sakti-sakti gitu. Kalau orang-orang ya yang zaman perang itu katanya kalau misalkan ditangkap sama si penjajah waktu itu Keluar ya. Dibawa ke gedung di penjara lah di sel gitu. Besoknya udah nggak ada. Tiba-tiba udah di luar lagi gitu maksudnya. Aneh bro. Iya. Percaya nggak percaya sih. Bener-bener temen gue lu ini nggak tahu nggak sih apa ya, cerita yang orang dulu ya, berarti orang dulu. Jadi dia masuk ke sebuah sumur atau sebuah gua, terus kemudian dia bisa nyampe ke tanah suci gitu, Mekah. Iya.
Ya, Iya, ada ada. pasti ceritanya Ada. gitu-gitu bro. Gue nggak tahu Ada. ya ini masalah bener-bener cerita bener atau enggak. Cuman katanya ada temen gue bro, kakeknya Bener. atau siapa gitu. Jadi setiap hari Jumat Si kakeknya. itu kan harusnya kita Jumatan ke masjid Heeh. terdekat lah ya. Ya. Nah ini tuh dia tuh ke ya anggaplah kebun gitu, ke sebuah kebun. Terus di sebuah kebun itu ada kayak sumur kering gitu bro. Si kakeknya tuh masuk ke situ. Terus pas masuk itu ditanya dong sama anak-anak kecil gitu. Iya, iya. Habis dari Jumatan, tapi Jumatannya di sono katanya. Di sana lah pokoknya. Asli. Bener gue ini diceritain sama gue nggak tahu nih temen gue ngasal atau enggak, tapi yang jelas dia kayak maksudnya gue tahu temen gue yang itu bercandanya nggak ke arah sana bro. Ya gue serius cina. Jadi waktu itu suatu ketika hari Jumat si cucunya ini bilang sama teman-temannya, coba cina namun bener mah aku cina pas balik teh nyandak oleh-oleh ke naon cina gitu kan. Akhirnya pergi tuh sok mana guys jarum atan we cina tadi masjid cina guys oke iya siap-siap cina gitu. Dia masuklah ke sumur. Pas masuk situ pas keluarnya beres pulang Jumatan dan lain sebagainya ngasih ini bro kayak permennya tuh permen sono Yang dari sana karena gitu. tulisan Ya. gitu. Serius itu kata temen gua segitu ya Canggih. asli loh. Terus kok bisa sih bro ya gua gak tahu yang gue percaya atau enggak Iya, tapi sekarang kan banyak juga kan di mana tuh yang pada umroh lewat gua. Beritanya gua lupa Tasik ya ada. Tasik. Iya, nggak salah ada tuh. nggak salah ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman hal-hal seperti itu yang akan kita bahas. Dan lebih seru kalau misalkan teman-teman juga kalau misalkan punya cerita. Betul. Iya nggak? Tadi tapi kan sebelumnya udah gue bilang juga ya apa yang pas kita di sana Oke, kalau misalkan cerita mau ada pertanyaan ada pernyataan ada cerita serem cerita keluh kesah pokoknya ke siapapun apapun yang pengen diungkap tapi kalian tidak berani untuk mengungkap kita ungkapkan dan kita akan kasih pandangan kita juga nanti kita via request boleh disebutin namanya ataupun enggak boleh disebutin juga tidak masalah gitu Pi. Oke lah. Horor tuh emang kayaknya seru juga sih. Kayaknya seru karena ya gitu lah. Tapi horornya juga kita jangan yang kayak sekedar horor doang bro. Maksudnya kita juga harus mengedukasi atau betul. Jangan horor yang hanya membuat takut gitu loh. Maksudnya kayak banyak lah cerita-cerita horor yang malah. Nah contohnya gue tuh paling nggak suka ya maksudnya sekalipun iya mungkin ya gue tuh paling nggak suka cerita horor yang kayak misal apa saya malam-malam nih misalnya suka banyak kan lu pasti mendengar lah misal saya lagi sholat tahajud nih tiba-tiba di belakang tuh ada yang amin gitu-gitu gue tuh paling gak suka kayak gitu-gitu bro. Kenapa gue gak suka karena menurut gue ya takutnya nih ada orang takutan yang emang pengen dengar cerita-cerita seperti itu kemudian mereka tuh jadi takut buat tahajud nah gitu, itu maksud gue bro cerita-cerita kayak itu kayak tuh kayaknya harus dilurusin deh maksudnya ya maksudnya oke lah misal cerita itu memang terjadi pada orang itu. Cuman ya gimana gitu untuk meluruskannya agar orang lain tuh tidak hanya melihat ke sisi takutnya itu gitu loh maksud gue bro. Jadi nanti kedepannya jangan hanya horor aja gitu nah, gitulah bro. Tapi berarti di horor nanti kita akan bahasnya tuh mitos-mitos mitos oke lah ya yang ada di daerah lah gitu bisa lah. Terus pengalaman pribadi dari kalian juga boleh dari teman-teman juga yang mau kita bacain ceritanya terus boleh. Kalau misalkan kita nemu logikanya yang logisnya mungkin kita juga akan kasih tahu ya betul biar kalian juga nggak perlu takut. Iya jadi ya maksudnya ya memang hal goib itu ada lah ya tapi kita juga harus pandai menyikapinya bro karena memang disadari atau tidak ya kita memang hidup berdampingan dan itu ya udah kita bersahabat aja maksudnya kayak ya udah masing-masing aja. Kemarin juga kan gue udah tadi cerita kalau gue lihat di Instagram ada yang bilang kalau misalkan jin ketemu kita dia juga kaget juga iya maksudnya kayak waduh dia ngeliat gue nih gue ngeliat dia waduh gimana nih gitu itu kan dan sebenarnya kayak ketemu teman lama ya di belakang kita gelap kita nggak penakut ya buktinya tadi ketika kita lagi take video tadi yang siang itu kita diganggu dan kita bukan siang bro itu sore mau menuju maghrib itu nggak boleh ya nggak boleh tidur menuju maghrib senja itu menuju senja
Oke teman-teman, gua rasa itulah sih itu dulu bro untuk Iya. episode 3 bro. Episode 3 berarti ada pembahasan dan pengumuman Ada berarti ya pengumuman bahwa akan ada segmen baru. dan ini kayaknya aman lah ya. Nggak ada yang pinggir-pinggir jurang lah ya. Gue takut teman gue sakit lagi. Nanti gue repot lagi ngejar konsisten episodenya. Ini juga kita tag hari Minggu. Insya Allah mau gue tayangin besok Senin tanggal Senin juga kita tag lagi. tanggal 29 ya? Iya. Senin Senin tanggal 9. Senin juga kita tag lagi. Insya Allah kita ada tag lagi di Durelan. Dan teman-teman yang mau nonton langsung, Teman-teman yang mau nonton langsung bisa lah. ya, ngobrol Aja ke langsung Durelan. kita. Tapi kalau misalnya mau datang langsung ke sana hubungi dulu via Kontak, DM ya, karena via DM. seperti yang gue bilang kalau hari Senin Durelan itu tutup. Jadi khusus memang buat kita. Jadi dia libur terus kita ada punya podcast dan ownernya kebetulan ngabarin kita buat udah di sini aja gitu, bro. Oke. Ya. Jangan lupa buat teman-teman semua, teman-teman duduk podcast buat like, komen, And sare. share. Kata-kata mutiara dulu yang terakhir. Jangan takut. Itu aja. Gue nggak ada kata-kata mutiara, kata-kata mutiara gue. Setiap manusia punya timeline-nya masing-masing. Jadi nggak usah takut. Anjay. Itu. Kalau lu masih ngerasa lambat, Itu dia. hidup itu bukan perlombaan bro. Anjay, Jadi santai aja. santai aja. Hidup seasik-asiknya. Betul. Anjing. Asik sih hidup-hidupnya bro. Teman Terima kasih podcast. teman-teman. Teman podcast. Teman duduk. Podcast. Terima kasih teman-teman. Thank you buat tadi yang bantu kita. Terima kasih buat yang bantu kita tadi ada teman-teman dari Frozen. Frozen. Terima kasih juga buat Empiu. Empil, Ada adik gue juga. Iya, Terima Rangga. kasih. sebagai kameramen. Siapa aja lah yang paling dekat kita ambil ya. Gue. Dan Bantuin. buat produk yang mau masuk, Iya nih biar nggak iya, dicopot-copot coba kayak gini. Jelek. Baju juga boleh. Rangga juga ngepod. Aku badminton. Ya, itu aja ya. Sudah ajan Isa guys. Sudah aja bisa. Kita tutup dulu untuk episode 3. Mudah-mudahan bisa mengedukasi kalian dan bisa bermanfaat untuk kami lah. Ya. Bye kasih. semuanya teman-teman. Nah, bye.